Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat buat sahabat pembelajar. Bersama saya, Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang aplikasi fungsi diferensial di dalam bidang ekonomi. Nah, di video yang ketiga kali ini, kita akan membahas biaya total dan biaya marginal. Sahabat pembelajar, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk memproduksi suatu barang, perusahaan itu akan mengeluarkan sejumlah uangnya dalam rangka mengeluarkan dua kelompok biaya, ya, itu kita sebut dengan biaya tetap atau fixed cost yang di dalam soal ini biasanya given ya, dan biaya variabel, di mana variabel ini kenapa dikatakan variabel? Kita tahu bahwa itu karena berubah-ubah sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi. Itu adalah biaya total. Sementara yang kita pahami dari biaya marginal itu adalah berupa tambahan biaya, ya. Berapa sih nilai biaya yang harus ditambahkan kalau kita ingin menghasilkan satu unit tambahan produk? Nah, kenapa ini penting? Karena fungsi dari biaya marginal ini kita akan tahu nih, ketika tambahan biayanya ini sama dengan 0, artinya sudah tidak mungkin lagi ditambahkan, maka pada saat itulah sebenarnya total biayanya itu sudah minimum, ya. Jadi nggak mungkin lagi bisa ditambahkan biaya. Karena kalau begitu ditambahkan lagi biaya, total biayanya akan membengkak, ya, jauh dari aspek efisiensi. Ya, makanya penting sekali kita memahami biaya marginal. Ya. Nah, biaya marginal ini hakikatnya apa? Merupakan derivatif pertama dari fungsi biaya total. Ya, itulah mengapa ketika turunan pertama dari fungsi biaya total itu sama dengan 0, atau marginal cost sama dengan 0, maka total biaya dalam ini mencapai titik minimum. Karena dia biaya ya, kita sebut dengan titik minimum. Beda dengan tadi, di video kedua itu kita nyebutnya pendapatan maksimum karena berkaitan dengan penerimaan perusahaan. Sebagai contoh, ketika kita mendapatkan fungsi di perusahaan manufaktur seperti ini. Nah, fungsi biaya total, di mana variabel independennya adalah kuantitas barang atau Q ini ya, fungsinya ini ya, 2,5 Q kuadrat min 20 Q plus 100. Ya, jadi total biaya Q kuantitas barang yang diproduksi. Nah, kita diminta menghitung satu biaya marginalnya, biaya rata-rata, dan jika memproduksi 6 unit, kira-kira berapa sih nilai biaya marginal dan biaya totalnya. Nah, kita bisa ambil ini contoh dari bukunya Pak Wirawan 2017. Nah, kita selesaikan satu persatu ya, sahabat pembelajar. Pertama, fungsi biaya marginal. Yang dimaksud fungsi biaya marginal tadi adalah turunan pertama dari fungsi biaya total. Karena biaya totalnya adalah ini ya, maka F aksen Q-nya adalah 2,5 Q, ini 2,5 Q kuadrat min 20 Q plus 100 diturunkan terhadap Q, menghasilkan 5 Q min 20. Ya. Nah, setelah kita ketahui ini, maka kita bisa menghitung sahabat belajar ya, untuk fungsi biaya rata-ratanya ya. Maka fungsi total biaya dibagi dengan Q. Masing-masing komponen dari biaya total itu dibagi dengan Q. Maka 2,5 Q kuadrat bagi Q, 2,5 Q, 20 Q dibagi Q, jadi 20, 100 dibagi Q sama dengan 100 per Q. Ini biaya rata-ratanya. Kemudian soal yang ketiga, kita diminta menghitung biaya marginal. Bila Q-nya sama dengan 6 ya. Bila Q sama dengan 6, berapa sih nilai biaya marginal, biaya rata-rata, dan biaya total. Tinggal kita masukkan dalam formula yang sudah kita dapatkan di bagian sebelumnya ya, sahabat belajar ya. Di sini marginal cost-nya adalah 5 Q min 20. Jadi ketika Q-nya sama dengan 6, marginal cost-nya otomatis 5 kali 6 kurangi 20 sama dengan 10. Biaya rata-rata ketika Q sama dengan 6, kita masukkan ke fungsi ini. Ya, jadi average cost-nya atau biaya rata-rata 2,5 kali 6 dikurangi 20 ya. Ini plus 100 dibagi 6, ini kurang ya. Plus 100 dibagi 6. Kalau 2,5 kali 6 itu ada 15 kurang 20, nanti masih negatif ya. Ini 100 bagi 6 sekitar 16, sekian. 16, sekian kurang 5, ya 11,6 ya. Nah, ketika Q sama dengan 6, maka total biayanya gimana? Tinggal kita masukkan ke rumus awalnya ini, total biayanya ya. 2,5 kali Q kuadrat, berarti 2,5 kali 6 kuadrat, min 20 kali 6, plus 100 sama dengan 70.
Nah, pertanyaan saya adalah apakah 70 ini merupakan biaya minimal? Biaya minimal. Ya, mohon maaf. Nah, untuk menguji pertanyaan ini, maka sahabat belajar bisa tahu dulu nih dari marginal cost-nya. Apakah marginal cost ketika Q-nya sama dengan 6 itu sama dengan 0? Nah, ternyata kan enggak ya. Ketika Q sama dengan 6, marginal cost-nya di 10. Nah, karena marginal cost-nya tidak sama dengan 0, maka biaya totalnya bukan biaya total yang minimum. Agar kita tahu di titik mana di Q-nya ini akan menjadi penghasil biaya total yang minimum, maka kita harus mencari marginal cost ketika marginal cost-nya adalah 0. Ya. Nah, berarti di sini 5Q min 20 sama dengan 0, maka kita bisa tahu Q-nya adalah bagi 5. Ketika Q-nya sama dengan 4, itulah akan mencapai titik biaya total minimum. Sebagai bukti, angka 4 ini kita masukkan ke rumus ini, sahabat belajar ya. Berarti 2,5 kali 16 ya, 20 kali 100. Ya, coba hasilnya berapa tuh? 2,5 kali 16 adalah 40 ya. 40 dikurangi 80 ditambah 100. Nah, berapa ini? Sama dengan 60 ya. Tuh, lebih kecil kan daripada ini ya. Maka di titik atau ketika perusahaan itu memproduksi Q sama dengan 4, disitulah akan tercapai biaya yang minimum. Karena biayanya cuma 60. Ya. Nah, bagaimana kita membuktikan dengan gambar? Maka kita akan faktorkan ini ya, fungsi 2,5 Q kuadrat min 20 Q plus 100, kira-kira gambarnya seperti apa. Kalau menurut sahabat pembelajar, kira-kira kurvanya itu terbuka ke atas atau ke bawah nih parabolanya ya? Ayo. Nah, betul sekali. Terbuka ke atas. Kenapa? Karena ininya A-nya sama dengan positif. Ya. Lalu, apakah fungsi Q sama dengan 2,5 Q kuadrat min 20 Q plus 100 memotong sumbu Q atau memotong sumbu X? Nah, kita tes dulu dengan menggunakan rumus ini. Apa namanya? Persamaan kuadrat ya. Nah, dari persamaan ini sahabat belajar kita bisa sederhanakan nih, 2,5 Q kuadrat min 20 Q plus 100, masing-masing angkanya kita bagi 2,5. Jadi menghasilkan Q kuadrat min 8Q ya, plus 40. 0 ini ya. Maka Q 1,2 sama dengan min B, berarti ini jadi plus ya, 8, tambah atau kurangi akar dari B kuadrat, ini dikuadratkan 64 ya. 4 kali 1 ya. 4 kali 40. Nah, bagi 2. Nah, sahabat belajar perhatikan. 64 dikurangi 4 kali 40. Berarti hasilnya positif atau negatif? Negatif ya. Karena di dalam kurung negatif, maka nggak mungkin ada akar yang akar negatif. Sehingga kita bisa bilang bahwa fungsi biaya tersebut tidak memotong sumbu Q atau sumbu X-nya dalam ini ya. Sumbu X yang sumbu horizontalnya tidak akan dilalui oleh kurva fungsi biaya total. Maka kalau tidak dilalui, kira-kira dia akan memotong sumbu total biayanya atau sumbu Y-nya, sumbu vertikalnya. Oh, memotong. Kenapa? Karena ketika Q-nya sama dengan 0, maka C-nya sama dengan 100. Dia memotong di kurva vertikal atau sumbu Y, atau dalam ini sumbunya adalah sumbu C karena total biaya di titik 100. Nah, karena itu kira-kira gini fungsinya sama pelajaran. Ya, ini 100. Misalkan sumbu X-nya adalah Q, sumbu Y-nya adalah C. Maka persamaan ini memotong sumbu C di titik 100, tapi tidak memotong di sumbu Q. Karena apa? Karena ini determinannya, kita sebut determinannya lebih kecil dari 0. Lalu bisa ditentukan juga yang di sini, ini pasti Q-nya sama dengan 4. Ya, tadi kan sudah kita ketahui di sini Q-nya 4 ya. Nah, lalu di sini angkanya berapa sahabat belajar? Saya ingat tadi berapa ketika titiknya 4, di sini berapa?
Betul sekali 60. Nah, kalau diminta menggambarkan grafiknya, meskipun di soal ini tidak ditanyakan, teman-teman sudah antisipasi nih, grafiknya seperti ini. Ya, mudah kan ya, sahabat belajar? Nah, oke. Untuk membuktikan kalau titiknya titik minimum, bisa juga. Ini kalau tadi kan pakai gambar kan sudah ketahuan ya, pola slope-nya dari turun menjadi naik, itu berarti minimum ya. Bisa dengan turun kedua, karena turun kedua dari marginal cost, atau tujuan kedua dari total cost menjadi 5, gitu ya, kan positif. Kalau positif berarti dia malah minimum. Ya. Demikian sahabat belajar tentang biaya total dan biaya marginal. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.